Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masuk pembelajaran yang ketiga, yakni tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita masuk ke tema 4 dengan tema sehat itu penting. Di tema 4 ini kita akan belajar subtema 1, yakni peredaran darahku sehat. Adapun materinya, KD 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Tujuan pembelajaran: dengan membaca dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa akan dapat mengetahui karakteristik pantun dengan tepat. Jenis pantun. Pantun dapat dibedakan berdasarkan isinya atau bisa juga dengan usia atau umur. Pantun berdasarkan isinya dibedakan menjadi pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun kiasan, dan pantun nasihat. Sedangkan berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi pantun anak-anak, pantun orang muda atau biasa disebut pantun muda, dan pantun orang tua atau pantun tua. Nah, anak-anak, kita bahas satu persatu jenis-jenis pantun yang sudah Bu Guru sebutkan tadi. Yang pertama berdasarkan isinya. Pantun jenaka berisi candaan yang dapat membuat orang tertawa atau lucu. Contoh, kancil cari undur-undur, mencarinya muter-muter. Ada anak suka tidur sambil ngorok sambil ngiler. Nah, dari isinya baris 3 dan 4 bisa kita lihat bahwa di situ mengandung candaan ya atau humor, mengandung kelucuan. Jadi, pantun ini dikategorikan sebagai pantun jenaka. Pantun yang kedua, pantun teka-teki. Berisi teka-teki dan biasanya digunakan dalam permainan berbalas pantun. Ciri utamanya, terdapat pertanyaan menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Nah, berarti pada bagian baris ketiga dan keempat. Contoh, bunga mawar indah bunganya, tapi awas terkena duri. Jika kamu tahu jawabannya, binatang apa yang tanduknya di kaki? Nah, pada baris ketiga dan keempat ini ada suatu pertanyaan menarik. Kalau dijawab, jawabannya adalah ayam. Nah, jawaban ini bisa dibalas dengan pantun juga. Nanti kalian bisa membuat pantun dengan jawaban ayam tersebut. Pantun ketiga, pantun kiasan. Pantun kiasan berisi kata kiasan, mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dapat berisi peribahasa. Pantun ini berisi pesan yang disampaikan secara tersirat atau tersembunyi, jadi tidak langsung bisa kita tebak. Namun ada juga yang langsung bisa kita tebak. Contohnya, lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai.
Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, baris 3 dan 4 ini isinya ini bisa kita pahami. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, ini mengibaratkan sesuatu yang apabila kita jabarkan ingin memperoleh sesuatu, namun daya upaya kita tidak bisa untuk mencapainya, untuk meraihnya. Sehingga diibaratkan hendak hati memeluk gunung, karena gunung itu kan besar. Jadi kalau kita ingin memeluk kan susah, karena ukuran kita yang berbeda dengan gunung yang sangat besar. Pantun keempat masih berdasarkan isinya adalah pantun nasihat, berisi anjuran atau ajaran baik untuk banyak orang. Berarti ini isinya mengajak untuk kebaikan, saling mengingatkan satu sama lain. Contoh, akhir pekan pergi ke pasar, hansip lewat bawa penjahat. Jika ingin darah lancar, wajib makan makanan sehat. Nah, ini pantun ini mengajak kita untuk makan makanan sehat, berguna agar darah kita lancar. Nah, termasuk nasihat karena mengingatkan satu sama lain. Masuk ke jenis pantun berdasarkan usia atau umur. 1. Pantun anak-anak. Berisi pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain, serta berisi nasihat agar anak dapat berbudi luhur. Contoh, akar alang entah menghilang, tumbuh bukan sebagai tanaman. Hati senang bukan kepalang, bermain bola bersama teman. Nah, usia kanak-kanak itu kebanyakan usia yang suka bermain, sehingga di dalamnya ini banyak sekali mengibaratkan atau mengisahkan tentang asiknya bermain. Bisa juga berteman karena punya banyak teman. Pantun orang muda atau disebut juga pantun muda, berisi kehidupan masa muda. Contohnya, perkenalan dengan seseorang, kasih sayang, dan perjuangan meraih cita-cita. Karena biasanya pada masa muda ini adalah masa mencari jati diri. Contoh pantun, bunga mawar diikat pita, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan raih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Pantun orang tua atau disebut juga pantun tua, berisi nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Pesan berupa nasihat bisa tentang budaya, bisa kehidupan sehari-hari, pendidikan atau sekolah, dan agama. Contoh, burung beo burung kakak tua, suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua agar jadi anak berbakti. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Mohon maaf apabila belum bisa menyampaikan secara maksimal dan banyak kekurangan. Apabila ada materi yang belum paham, bisa ditanyakan kepada Bapak atau Ibu Guru. Dan bisa juga berkomentar pada Google Classroom. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan Allah dalam belajar, sehingga apa yang kalian cita-citakan tercapai.
Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.